Bawas Mahkamah Agung ya. Seperti apa sih agenda itu? Ya, jadi gini ya, ini memang ribuan advokat kan ikut bergabung untuk mendukung Jessica ini. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya, kita akan mengajukan PK. Tetapi sebelum kita mengajukan PK, ada langkah-langkah hukum dulu yang harus kita lakukan. Baru setelah itu dilakukan, baru kita mengajukan PK. Nah, kejadian untuk tadi melakukan laporan ke Bawas itu dilakukan oleh satu tim yang khusus dibentuk untuk itu. Ya, Ibu Damai salah satu timnya di sana sama Ibu Eleni. Nah, sebelumnya ini sudah dilaporkan ke KY. Nah, tetapi karena memang di samping KY ada juga badan pengawas di Mahkamah Agung, ya kita juga laporkan juga ke di Mahkamah Agung. Karena kemungkinan besar ada dua hal kan yang berbeda-beda. Ada yang bisa diusut atau diperiksa oleh Mahkamah Agung, ada juga mungkin yang diperiksa oleh Komisi Yudisial. Nah, kita menyerahkan kepada mereka lah mana yang bagiannya, karena pelanggaran yang diduga dilakukan itu, yang dilaporkan itu banyak sekali gitu. Bukan hanya satu perbuatan. Di laporan ini aja sebenarnya ada 6 perbuatan dari hakim tersebut yang diduga melanggar kode etik hakim, ya kan? Dan menurut kami itu cukup hal yang penting, memang harus dilakukan. Poin-poinnya untuk dilakukan di bawah sendiri, laporan bawah berbang besar. Ya, sebelum saya jawab, sebenarnya yang paling penting sebenarnya kami sendiri sebenarnya sudah tadinya itu nggak bermaksud untuk melaporkan itu. Tetapi seperti saya katakan bahwa ada seorang anak manusia nama Jessica Wongso diperlakukan tidak adil, kemudian dihukum berdasarkan bukti-bukti yang kurang gitu ya. Dan keresahan mulai timbul di kalangan advokat, bahkan juga di teman-teman hakim. Teman-teman saya kan banyak juga hakim, baik yang masih aktif maupun yang sudah pensiun ya. Mereka juga sedang mengatakan kenapa ya yang itu nggak dilaporin gitu. Karena padahal perbuatan itu terang benderang gitu. Nah, salah satu contoh yang dilaporkan di sini berdasarkan laporan ini yang mereka buat gitu ya. Itu antara lain hakim tersebut melakukan wawancara dengan di acara Rossi Silalahi dan membicarakan tentang kasus Jessica, ya, mengulas kasus Jessica di publik. Nah, sedangkan menurut aturan di kode etik, seseorang hakim tidak diperbolehkan untuk membicarakan kasus yang sedang ditangani ataupun yang sudah selesai ditangani, termasuk juga adalah mengenai perkara-perkara yang diputuskan oleh hakim-hakim yang lain, apalagi yang diperiksa oleh dia sendiri. Nah, ini pelanggaran yang sangat serius ini, ya, pelanggaran serius ini. Kira-kira sanksi apa yang diharapkan terhadap Bang Biji? Ya, pertama kami mengharapkan supaya jangan lagi ada terulang kasus seperti ini. Seperti saya katakan kan, sebenarnya apa sih untungnya kita melaporkan itu, ya kan? Tapi bagi kami nggak ada apa-apa. Tapi kalau itu kami biarkan ada ketidakadilan, ada ketidakbenaran terjadi di ruang persidangan, dan kami biarkan, maka itu akan berpotensi terulang bagi para pencari keadilan yang lain. Nah, coba bayangkan, makanya saya bilang sejak dari dulu, kami tidak saja hanya berjuang lagi untuk kasus Jessica, tapi kami berjuang untuk kepentingan penegakan hukum pada umumnya di Republik ini. Jangan sampai terjadi. Kalau ini kami biarkan, coba bayangkan, ada perilaku dia di dalam sidang maupun di luar sidang. Kita biarkan umpamanya seperti itu. Maka ini kan berbahaya. Berarti pencari keadilan yang lain lagi nanti akan bisa terjadi seperti itu juga. Satu contoh yang saya lihat di ini ya, berdasarkan laporan mereka ini. Ada satu persidangan, ya, ada satu persidangan. Lantas si hakim tersebut bayangkan, turun dari mimbar medianya, dia panggil semua orang di sini membuat rekonstruksi
Evaluasi di tempat maksudnya? Iya, rekonstruksi kan kita tahu kan rekonstruksi harus di tempat kejadian. Jadi dia turun di mimbar, dari mimbarnya panggil, oh kamu ini kursi, seakan-akan kamu duduk di sini, yang ini kamu duduk di sini, Jessica kamu di sana, ini ke sana. Saya semacam seakan-akan diatur-atur gitu kan. Nah, kita kan udah keberatan, bagaimana bisa rekonstruksi di muka sidang? Rekonstruksi itu kita harus pergi ke tempat kejadian. Bila perkara perdata pun seperti itu, melihat di lokasi perkara, ya kan, di TKP-nya. Apalagi ini, gitu. Nah, tapi waktu itu ya namanya hakim, kalau kita protes, pasti dibilangnya kita yang melanggar kode etik pula lagi kan. Nah kemudian setelah terjadi, keadaan itu sudah kami, menurut laporan ini, bahwa hakim tersebut itu mengarahkan situasi karena dia bilang, duduk di sini, ini di sini, mana saksi ini, bawa minuman, dan sebagainya. Nah ini kan nggak real ini, nggak real. Nah kemudian setelah itu kita tanya kepada hakimnya, apa nggak sebaiknya, bagaimana sebaiknya kalau kejadian yang terjadi tadi itu kita cocokkan dengan CCTV. Iya dong, ya kan? Wajar kan? Kita cocokkan dulu dengan CCTV. Tapi apa dia bilang? Ini yang benar katanya. Gitu kan? Ini yang benar. Nah, kalau ini yang benar, hakim kan tidak boleh memberikan pendapat sebelum di akhir putusannya di dalam pada waktu persidangan. Jadi dia terlihat ada keberpihakan gitu loh. Ya, keberpihakan ya. Itu yang dibuat di dalam laporan ini gitu. Nah, masih banyak lagi kata-kata yang lain lagi. Coba Damai, dijelaskan apa lagi yang terjadi. Kemudian pada waktu rekonstruksi itu juga hakim itu bilang, "Hei jaksa, harusnya kamu yang membuktikan ini, bukan saya." Nah, jadi hakimnya itu berusaha membuktikan bahwa Jessica itu salah, gitu loh. Itu dalam rekonstruksi. Kemudian pada waktu juga pemeriksaan dokter Jaya, waktu itu diperiksa. Jadi hakimnya itu mau meyakinkan dokter Jaya bahwa ini di dalam tubuhnya ada cyanida. Dokter Jaya bilang, ya benar, ada zat lain. Terus, tapi itu tidak mematikan. Waktu dia menjelaskan apa pendapat dia selaku ahli, dia bilang, tapi kan Pak, tidak ada tapi-tapi. Tidak ada. Nah ini kan sudah nggak benar gitu loh. Tidak ada tapi-tapi. Ya untungnya dokter Jaya itu sabar menunggu dia bertanya selanjutnya. Sampai kalau mungkin rekan media bisa melihat juga masih ada di YouTube itu seperti apa ekspresi daripada hakim yang kami laporkan ini terhadap pemeriksaan daripada dokter Jaya itu. Salah satu. Belum lagi pemeriksaan terhadap Jessica. Soal pantat itu ya? Yang soal pantat juga. Kalau bukan, iya maksudnya dari mulut, bukan dari pantat kan? Ini kan sudah tidak benar-benar sudah melanggar kode etik seorang hakim, tidak etis gitu loh. Berlakap kasar kan, menyatakan seperti itu. Banyak kejanggalan ya. Ya, artinya perilaku seperti ini menurut kami dilaporkan Mahkamah Agung agar kemuliaan hakim itu bisa dipulihkan kembali. Kita kan panggil dia yang mulia. Yang mulia. Kalau dia tidak mengadilinya dengan cara yang mulia, ya nggak adil dong. Ya kan? Sampai bicara umpamanya soal seperti itu, ya. Bayangin pokoknya saksi ahli menjelaskan kami begini-gini, tapi kata saksi nggak ada tapi. Jadi kalau nggak ada tapi terus ahli ini berarti kan diarahkan untuk menjawab seperti keinginan dia dong, berarti kan gitu. Nah itulah yang dilaporkan di laporan ini. Jadi menurut saya memang kita harus tetap mengawal ini, ya, demi perbaikan ke depan. Saya masih yakin banyak hakim-hakim yang baik, ya, hakim-hakim yang mulia betul-betul banyak. Kita juga banyak kenal kok hakimnya. Tapi kalau ada satu orang hakim yang betul-betul bertindak seperti itu dan kita biarkan, maka kita yang salah. Kita yang salah, membiarkan suatu perbuatan yang tidak benar, lantas kita tidak laporkan, kita yang salah. Karena apa? Karena itu nanti bisa terjadi kepada orang-orang lain lagi, gitu loh. Nah, itu yang kenapa ada urgensinya daripada tim ini melaporkan hal ini kepada. Oke. Bang, benar nggak sih Bang, maksudnya setelah ini infonya katanya kabar burungnya Abang mau melaporkan Pak Edi itu juga, Pak Edi Salihin. Bener nggak sih Bang? Dan karena apa Bang? Kalau misalnya mau melaporkan Pak Edi Salihin, Bang, bener nggak?
saya tidak tegas-tegas dulu ngomong lah ya. Kita cicil-cicil dulu dikit lah gitu ya. Tapi yang penting begini, dalam suatu proses pembuktian dan para pembuktian, saya katakan kita kan membela Jessica ini betul-betul all out ya, tapi dalam koridor hukum ya. Saya sendiri saya sudah katakan, saya pribadi walaupun dihina oleh oleh Edi Salihin, ya difitnah, saya tidak akan laporin dia. Ya, sampai sekarang ini saya tidak laporin dia, karena saya tidak mau ini menjadi personal. Ya, saya tidak menjadi personal, karena saya ini bertindak on behalf, sama dengan laporan ini kan. Jangan salah ya, laporan ini pun yang laporkan ini bukan kami, bukan Ibu Dame. Yang melaporkan ini Jessica. Yang melaporkan ini atas nama Jessica, mereka melaporkan ini. Berarti memang dari Jessica. Iya. Ini kan kuasa mereka mendapat kuasa dari Jessica. Jadi harus dipahami dulu ini. Jadi nggak ada kepentingan kami, nggak ada permusuhan kami dengan hakim atau dengan siapapun. Karena kami hanya kuasa. Bayangin aja kalau 1000 klien saya dianggap bermusuhan dengan lawan saya, 1000 musuh, ya siapa mau jadi pengacara kan gitu kan. Tetapi kami on behalf, ya we act on behalf of Jessica Wongso gitu. Nah, setelah ini dilaporkan ini, kita ada melihat langkah-langkah. Ada dugaan bahwa ada barang bukti yang disembunyikan atau dihilangkan. CCTV itu bang. Ya, CCTV. Dan itu terang-terangan terlihat di acara TV yang kita lihat. Nah, kalau ada seperti ini, ada CCTV yang disembunyikan, dihilangkan, berarti kan pelanggaran hukum kan? Barang siapa yang menyembunyikan barang bukti seperti ini kan itu pelanggaran hukum. Karena akibatnya fatal. Akibatnya disembunyikan ini, diambil barang ini, bisa berakibat akhirnya orang dihukum 20 tahun seperti Jessica Wongso. Bisa saja dengan adanya CCTV itu tadi kalau tidak disembunyikan, sebenarnya Jessica Wongso tidak bersalah. Tapi karena itu disembunyikan, tidak ditampilkan di TV, di CCTV, ya otomatis kan CCTV itu jadi nggak lengkap. Jadi sebenarnya yang paling fair kan, semua detik demi detik peristiwa yang 1 hari itu minimum, kalau boleh 3 hari atau 1 minggu, itu harus diputar di persidangan supaya ketahuan sebenarnya betulkah ada orang yang memasukkan racun itu, di mana dimasukkannya. Nah, kan itu kan dari barista, jangan-jangan sebelum barista juga sudah ada orang juga. Nah, barista di situ ada Rangga kan, dia yang membuat. Itu pun semua peristiwanya kan gak lengkap diceritakan. Jadi yang diputar di CCTV itu hanya spot-spot aja. Jadi bagian-bagian tertentu. Padahal CCTV itu kalau saya tidak keliru jumlahnya lebih kurang 18. Nah, yang diputar saya kira tidak lebih dari 9, lebih kurang. Nah, lantas yang 9 lagi kemana? Jaksa kan harus fair dong. Sebenarnya dia tidak penuntut umum maksud saya, penuntut umum kan fair. Dia tidak boleh menganggap oh ini penting, ya ini nggak penting. Nah, itu yang selalu saya katakan. Beracara di pengadilan itu paradigmanya harus kita rubah. Ya, harus kita rubah. Karena saya lihat paradigmanya adalah terkesan buat saya bahwa penuntut umum hanya berpikir untuk menghukum, mencari kesalahan si terdakwa. Padahal penuntut umum itu tugasnya bukan mencari kesalahan terdakwa. Tugasnya dia adalah menegakkan hukum dan kebenaran. Dengan cara mencari kesalahan terdakwa ini kalau ada terbukti di pengadilan. Tapi kalau di dalam proses perkara itu ternyata kesalahan terdakwa itu tidak terbukti, dia harus berani menuntut bebas. Jadi paradigma ini harus kita rubah. Sehingga kalau umpamanya penuntut umum punya ada 10 bukti, maka 10 bukti itu harus disampaikan di pengadilan. Tidak boleh dia pikir begini, oh ada 10 bukti, tapi ada 1, kalau saya buka ini, nanti terdakwanya jadi bebas gitu. Karena menguntungkan terdakwa. Lantas dia sembunyikan bukti ini.
yang tampil hanya 9. Itu nggak boleh. Bang, tapi Betul. kembali ke belakang bahwa sebetulnya kalau Pak Edi Salir sendiri sempat juga melakukan fitnah ya Kak, segala macam ke Bang Mutu nih, tapi kemudian di media dia udah minta maaf tuh. Kamu udah pernah baca beritanya? Makanya saya bilang sudah berkali-kali ya. Saya bilang, saya sudah berkali-kali saya bilang, saya mengerti, saya respect sama Edi Salihin dan keluarganya karena anaknya mati kan. Ya saya hormat juga lah, ya kan. Tapi saya juga nggak ngerti kenapa dia nyerang saya terus. Padahal saya tugasnya kan hanya bertindak untuk dan atas nama Jessica, ya kan. Tapi terus terang, nah sampai terlalu personal gitu loh, ya kan. Sampai dibilang saya meras, ya kan. Dibilang saya terima fee dan meras, itu sebenarnya sangat tidak baik loh. Dan secara hukum kalau saya laporkan menurut saya itu memenuhi kualifikasi delik pidana, ya. Tapi saya nggak laporkan dengan pikiran ya seperti yang saya bilang sebelumnya. Ya kalau mungkin dengan menghina saya, ya, dengan menfitnah saya, dia merasa terhibur, ya, bahagia, ya, bisa melupakan kesedihan tentang meninggalnya anaknya Mirna, ya nggak apa-apa. Tiap hari aja saya dihina nggak apa-apa. Hina aja tiap hari nggak apa-apa. Asal dia membuat itu menjadi dia bahagia, nggak apa-apa. Tapi sudah ada Oke, Bang. belum sih Bang tuh Bagaimana? secara pribadi sendiri untuk dia minta maaf secara resmi? Ya dia minta maaf, tapi di buntutnya selalu juga ada buntut kan gitu. Itu yang sebenarnya saya pikir heran saya. Dia minta maaf, Pak Waktu baik, bla 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 bla. Tapi buntut selalu ada sebenarnya gitu loh. Tapi ya saya pikir ya sudahlah, itu nggak ada masalah lah. Tetapi harus diingat, meskipun secara personal saya tidak melaporkan dia, tetapi ingat, Jessica kan jadi korban. Jessica punya hak untuk melapor gitu loh. Melaporkan bukan melaporkan terhadap perbuatannya Edi Salim kepada saya, tapi dia melaporkan terhadap pihak-pihak yang melakukan suatu perbuatan dugaan perbuatan pidana, antara lain menyembunyikan barang bukti dan sebagainya. Oke. Nah itu akan dilakukan. Oh. Jadi kalau ada barang bukti yang diduga digelapkan atau disembunyikan atau dihilangkan oleh seseorang, itu akan dilaporkan. Bahkan tidak hanya itu saja. Kalau ada, kan ini kan Rismon Sianipar kan sebagai ahli kita mengatakan ada dugaan rekayasa terhadap CCTV. Ya kan? Tadinya dia bilang dugaan, sekarang dia bilang tidak dugaan lagi, itu rekayasa katanya. Nah, kalau saya tetap harus bilang dugaan, saya nggak berani bilang rekayasa. Tapi mengacu pada pernyataan Rismon, ya tentunya kalau ada betul-betul orang yang melakukan rekayasa, itu harus dilakukan. Tujuannya apa? Bukan hanya untuk membuat cerah, tetapi bagi saya, bukan mau cerah, bukan dendam-dendaman, tapi itu mungkin bisa menjadi novum atau sebagai alasan untuk membebaskan Jessica. Karena kalau terbukti bahwa memang CCTV itu rekayasa, berarti persidangan ini kan sudah nggak benar. Berarti putusan hakim kan menjadi putusan yang tidak benar. Karena hakim mengambil suatu putusan, jelas kita dengar. Maka dengan ini secara sah dan meyakinkan terdakwa terbukti bersalah katanya. Saya bilang meskipun hakim yakin, tapi tidak sah ini persidangan. Karena diambil dari bukti-bukti yang tidak sah. Gitu loh. Ya kan? Nah, jadi kalau CCTV-nya betul-betul itu tidak sah, berarti Jessica harus dibebaskan. Oke. Nah, selanjutnya otopsi. Prinsip dasar di seluruh dunia ya, bahwa otopsi itu is a must. Itu satu keharusan untuk menentukan matinya seseorang yang tidak wajar. Tanpa otopsi, maka tidak bisa ditentukan sebab matinya orang. Nah, kalau ada suatu pembunuhan, sebab matinya aja kita tidak tahu sebabnya, bagaimana kita bisa menyatakan orang bersalah melakukan suatu pembunuhan? Itu impossible. Iya kan? Nah, atas dasar itu kita juga akan mempertimbangkan untuk melaporkan apakah ada orang
yang kita duga melakukan perbuatan menghalang-halangi dilakukannya otopsi. Karena berdasarkan pasal 222 KUHP mengatakan barang siapa yang melakukan yang mencegah, menghalang-halangi dilakukannya otopsi itu adalah merupakan tindak pidana. Nah, semuanya itu adalah untuk kepentingan penegakan hukum yang baik. Nah, itu sebabnya katakan kami tidak mengada-ada, ya kan? Makanya pelan-pelan kita coba cari buktinya, ya. Kita tidak menuduh, tapi menduga bahwa hal itu kalau terbukti benar, kami minta yang berwajib bisa memprosesnya. Bang, banyak selain Pak Edi Salihin, netizen pada bilang, Bang Oto laporin Jaksa Sandi dong. Tanggapannya gimana? Teman-teman kita juga banyak yang mengatakan begitu. Tapi itu sekarang masih kita sedang pertimbangkan lah. Kita fokus dulu kepada kasus. Saya juga tidak mau bias gitu loh. Saya tidak mau bias lapor sana, tapi nanti fokus kita membebaskan Jessica itu jadi terhalang gitu. Kenapa? Tapi ya, itu juga tidak mungkin gitu. Ya. Oh mungkin Bang berarti. Ya. Ada kemungkinan. Tergantung teman-teman, bukan tidak mungkin ya. Tapi kita fokus hanya kepada inilah. Oke. Nah, bagi saya hanya fokus pada bagaimana membebaskan Jessica aja. Oke, sejauh Bang, ini mungkin sudah ada kayak semacam perubahan dari hasil putusan dari Iya. Om terkait Om yang sudah kesana kesini mencari keadilan untuk Jessica sendiri. Kalau putusan ini kan hanya bisa dirubah berdasarkan suatu putusan pula kan. Jadi tidak mungkin dengan kami podcast begini, teriak-teriak di sana, ceramah-ceramah, tidak mungkin berubah putusannya. Tetapi dengan ini kami kan tentu harus mencari bukti. Jadi walaupun kami diam ini, semua tim kami ini semua cari bukti, bikin bukti-buktinya. Nanti pada waktu setelah kita laporkan, kemudian kita ajukan PK, dan kemudian PK kita dikabulkan, dan akan disidangkan itu nanti. Kalau kita ajukan PK, akan sidang lagi. Ya, sidang, nah kita lihatlah di persidangan itu nanti bagaimana hasilnya kan, baru nanti Mahkamah Agung lah nanti yang memberikan putusan atas PK itu. Oke, Bang ini untuk, ada yang ke PK sendiri udah sejauh mana Om? Belum. Proses Jadi kita ini. ini semua rangkaian yang saya katakan tadi itu merupakan salah satu tahapan-tahapan untuk Tahapan, ya. mengajukan PK. Setelah semua tahapan-tahapan ini kita lakukan, kita siapkan, dan akhirnya kita bisa mendapatkan bukti yang kuat, barulah kita ajukan PK. Oke. Bang Oto nih minta tanggapannya lagi nih. Tiba-tiba Pak Edi Salihin tuh bilang nggak kenal dengan Prof Edi ketika dia jadi tersangka KPK. Kalau dia tiba-tiba bisa bilang nggak kenal gue sama Prof Edi itu. Itu gimana Bang Oto? Ya saya nggak tahu kalau dia nggak kenal sih, saya mau bilang apa. Tapi gimana maksudnya? Kan yang Tanya Salihinnya. Tanya Salihinnya, ya saya nggak tahu tuh. Kalau dia memang kan nggak kenal, yang harus ada tanya Salihin, bukan saya. yang soal ada saksi dari Australia itu gimana sih Bang Oto? Yang Bembeng, oh maksudnya? Iya, yang katanya kan ada saksi Australia yang ada saksi ahli yang nggak ditampilkan ya, atau seperti apa sih? Bukan. Jadi kalau ada 3 ahli dari Australia. Ya, 1 dari Melbourne, 1 dari Sydney, 1 dari daerah atau saya lupa itu dari Western Australia. Ada dari Australia juga lah ya, 3. Yang Bembeng Ong itu kalau yang di Australia semuanya ditampilkan di persidangan. Oh, oke. Ya, itu ditampilkan. Tapi dokter mungkin yang kau maksud. Dokter Joshua kalau nggak salah namanya ya. Saya lupa namanya, tapi dia adalah dokter yang pertama kali menangani Mirna di PI. Jadi dokter dari bahasa Indonesia. Di GI, Great Indonesia. Jadi ketika Mirna kolaps, dia ditangani oleh dokter tersebut. Itulah yang dikatakannya katanya tidak ada masalah dan sebagainya. Nah, inilah yang sebenarnya yang seharusnya pertama kali tampil di persidangan kan. Nah, ini menjadi pertanyaan kita, kenapa penuntut umum tidak mengajukan saksi ini sebagai ahli atau saksi fakta? Padahal dia lebih tahu, ya kan? Itu yang saya katakan tadi itu. Seharusnya semua fakta itu harus diajukan di persidangan. Jadi akhirnya kan kita bertanya-tanya kenapa sih kok nggak diajukan? Sama dengan Dr. Jaya loh, sebenarnya bukan saksi saya itu mestinya. Karena dia adalah
saksi yang memformalinnya Mirna, ya kan? Itu mestinya saksi dari penuntut umum, tetapi tidak diajukan. Kenapa? Nah, akhirnya kami ajukan. Ternyata dia mengatakan tidak ada cyanida. Apa gara-gara itu? Kan jadi orang kan jadi bisa berpikir kan, gara-gara ahli ini mengatakan tidak ada cyanida, jadi tidak diajukan. Ini kan jadi tanda tanya. Kalau itu benar, itu yang saya katakan tadi berbahaya dalam rangka penegakan hukum. Berarti seakan-akan kita ingin mencari kesalahan terdakwa saja. Kalau itu yang sebenarnya. Nah, itu yang harus Anda tanya kepada penuntut umum. Kenapa Anda tidak ajukan saksi Dr. Jaya? Kenapa tidak diajukan dokter yang di GI? Kenapa dia tidak diajukan dokter orang yang pembantu rumah tangga yang membuang celana katanya? Kenapa tidak diajukan saksi yang membuat berita acara tentang gelas dan botol itu, penyitaan itu? Kenapa semua ini tidak diajukan? Anda harus tanya kepada penuntut umum. Mungkin kalau semua itu diajukan mungkin bisa berbeda kali ya? Ya, pasti dong. Menurut saya pasti berbeda. Oke. Ya kan? Salah satu contoh, dokter yang dari ini saja, dari dokter dari Rumah Sakit Waluyo, di persidangan itu kan jelas dia bilang, saya yang memeriksa. Ya kan? Waktu itu ada datang 3 orang. Kemudian namanya terdakwa ini, si Hani dan satu lagi siapa? Lupa saya. Ada satu. Ini kita lihat nih ya. Hani waktu di persidangan mengatakan, ditanya, apa saudara minum? Dia bilang tidak, saya hanya mencicipi dan melepeh. Oke? Tetapi dokter ini, yang di Dr. Waluyo, menceritakan di persidangan, Hani datang bernama Hani. Dia ketakutan, panik, karena dia merasa meminum kopi itu juga, sehingga dia takut juga jangan-jangan mati seperti Mirna. Dan dia akhirnya dokter bilang, kenapa rupanya? Apa kau minum? Iya, saya minum. Akhirnya diobatilah, dibaringkanlah si Hani diperiksa. Nah, ternyata nggak ada apa-apa. Nah, kemudian jaksa, penuntut umum ya, lalu bilang penuntut umum bertanya kepada ahli ini, dokter ini, Hani itu bilang minum atau mencicipi? Tegas dia bilang minum. Minum dengan cicipi beda kan? Jelas dia bilang minum. Itulah yang paling genuine. Kejadian belum ada perkara, paling genuine kesaksian daripada Hani. Ya kan? Karena diceritakan oleh dokter. Ya kan? Dokter kan nggak mungkin bohong kan di situ kan? Dia kan bilang bahwa dia datang, dia bilang ketakutan, panik, dia bilang tolong saya diperiksa karena saya minum juga kopi itu yang sama dengan itu. Tapi tidak mati dia. Nah, itu persoalannya. Jadi Anda harus bertanya kepada penuntut umum kenapa itu tidak diajukan. Kalau itu diajukan, saya yakin hasilnya akan berbeda. Dan kenapa juga Om baru sekarang untuk membuat sebuah laporan ke Bawaslu? Bawaslu berperkara ini kan semuanya ada timing kan, ada strategi, timing, strategi dan sebagainya. Jadi ini malah mungkin yang paling tepat waktunya untuk itu. Harapan kita sebenarnya supaya Mahkamah Agung yang selama ini saya lihat juga cukup tegas menindak hakim-hakim yang melakukan dugaan pelanggaran kode etik, itu saya yakin Mahkamah Agung akan bertindak adil lah gitu lah. Sebab kalau itu dibiarkan nanti akan tercoreng nama institusi kan gitu. Kami aja juga di Peradi juga begitu. Kalau ada perkara kami dilaporkan, kita periksa. Bahkan ada banyak sekali yang dipecat juga ada, kasih sanksi banyak, ya. Karena kalau kami tidak sanksi, nama Peradi jelek jadinya, ya kan, dan nggak baik bagi pencari keadilan. Jadi saya berharap Komisi Judisial juga bisa melihat konsisten dan juga Mahkamah Agung konsisten gitu. Oke, Bang, katanya ini sebentar. Pak Edi Sahin itu pernah ketemu Pak Krisnamurti, katanya minta take down, ketemu dengan bos TikTok dan katanya minta take down video Jess di TikTok. Itu tanggapannya seperti apa sih Bang? Termasuk menghilangkan bukti atau seperti apa Bang? Minta di take down oleh bos TikTok?
Ya soalnya gini, itu kan katanya dia, saya nggak tahu benar atau tidak gitu loh persoalannya kan. Ya, jadi kalau itu benar, wah luar biasa juga ya. Bagaimana caranya dia men-take down TikTok kan? Nah jadi kalau itu benar, nah, itu kan kalau itu benar, kalau itu benar, maka berarti kan sebenarnya kan kepolisian sudah harus bisa menyelidiki ini. Kok sampai ada upaya untuk men-take down kemerdekaan untuk melakukan koreksi, ya kan? Atau kemerdekaan untuk mengupload suatu konten di TikTok, kecuali itu adalah yang melanggar kesusilaan, melanggar hukum dan sebagainya. Jadi saya terus terang aja, saya nggak percaya sebenarnya. Tapi kalau itu benar ya, saya pikir luar biasa juga ya. Dan menurut saya Menkominfo atau kepolisian harus bertindak kalau itu benar gitu loh. Kok bisa-bisanya dia bisa berhubungan dengan berdua itu. Tapi saya katakan tadi itu saya nggak tahu benar atau tidak lah. Ya. Oke, Bang, kalau mau ada pesan buat Pak Edi sekarang apa sih Bang yang mau disampaikan dari Bang Oto sendiri? Pak Edi Salihin mau bilang apa sih Bang gitu? Ya, pesan saya semoga dia sehat lah ya kan. Ya kan, pesan yang baik-baik dong buat kita kan. Nah, kalau mau sebenarnya katakan, saya bukan musuhnya, saya bukan lawannya Edi Salihin. Saya hanya lawyer yang memperjuangkan hak daripada Jessica. Ya, tidak ada musuh-musuhan di sini. Seorang ayah biasanya ingin sekali mengetahui siapa sesungguhnya yang melakukan kejahatan terhadap putrinya, secara umum. Ya, secara umum begitu. Nah, selama ini dia meyakini Jessica adalah pelaku. Oke. Tapi dengan adanya bukti-bukti ini, saya sangat berharap dia membuka pintu sedikit lah hati dan pikirannya. Sebenarnya apa dia tidak pikir, jangan-jangan yang dikatakan Pak Oto itu benar. Coba kita selidiki bersama-sama gitu loh kan. Kalau ternyata benar, kan dia juga kan tidak perlu menyesal gitu loh. Jadi kalau Anda tanya apa pesannya, ya saya tunggulah kedatangannya Pak Edi Salihin untuk bisa berdiskusi, mencari jalan bersama agar tegaknya hukum ini. Saya Jessica keadilan didapatkannya, Pak Edi Salihin juga keadilan juga didapatkannya. Jangan sampai dia mengatakan Jessica bersalah padahal tidak bersalah, itu juga kan dosa. Ya kan? Saya juga tidak boleh mengatakan bahwa Jessica tidak bersalah padahal bersalah, itu kan juga dosa juga. Jadi kita harus memproses secara hukum gitu. Pak Oto, mungkin pertanyaan saya ini agak melenceng sedikit ya. Nah, Pak Oto ini kan selain lawyer, juga memiliki beberapa usaha kecil-kecilan atau pengusaha. Nah, di balik ini semua ada mantan karyawan Pak Edi yang sedang diputus hubungan kontrak kerja. Apakah Pak Oto sendiri siap menampung mereka? Itu sudah ada lawyernya. Enggak, artinya menampung pekerjaan menampung mereka. pekerjaan Bang. Pekerjaan. Karena mereka kan sedang membutuhkan suatu pekerjaan juga. Gitu. Ya kalau sesuai dengan kemampuan mereka, ya keahlian mereka, dan di sini juga kebetulan di usaha kita memang membutuhkan, tidak ada kesalahan. Setiap orang kan kita bisa terima kan, semuanya kan kita lihat lah. Tapi jangan pula nanti katakan gara-gara ada persoalan dengan Edi Salihin, sengaja ditampung nanti untuk macam-macam, berkurang baik juga. Tunggu dulu lah selesai masalahnya lah. Ya. Bang, dulu tuh kasusnya Jessica tuh ada yang namanya Lita Gading gitu Bang, katanya dia itu yang psikolog forensik yang temannya Reza Indragiri. Kenapa? Yang mana? Ada yang namanya psikolog namanya Lita Gading, yang katanya temannya Reza Indragiri, Lita satu Gading. tim. Oh ya. Psikolog. Oh, iya. Nah, itu katanya sebenarnya ada uang tutup mulut atau gimana sih Bang untuk kasus Jessica ini? Sempat ramai juga tuh Bang. Saya nggak tahu persis ya kalau Lita Gading. Mungkin you tanya Lita Gading lah. Nanti kalau saya ngomong salah lagi nanti. Lagi uang tutup mulut kan, mulut siapa yang ditutup? Dengan apa ditutup, ya kan? Saya ngomong dengan makanan, dengan uang atau apa gitu kan? Saya tanya, yang kamu tahu siapa mulut siapa yang ditutup?
Itu dulu baru saya mau ngomong. Kalau kamu berani ngomong siapa yang ditutup mulutnya, saya akan ngomong. Dan siapa yang nutup? Oke. Oke. Saya tahu, tapi aku pengen kamu yang ngomong. Ayo. Oh tadi sebetulnya abang ketahui gitu. Iya dengar lah. Oke. Tapi untuk apa ya waktu itu ya katanya? Menurut Ita Gading, tutup mulut untuk apa? Supaya apa? Yang terbaru Supaya sih kasus ini tidak tidak terblow up sepertinya blow bang. up, itu Tidak kira-kira terblow gitu up ya? lagi. Tidak, jadi supaya take down gitu semua gitu, kira-kira begitu. Oh, kalau itu saya nggak tahu itu. Tapi sepenciuman abang gimana? Maci nggak tahu. Nggak tahu kalau yang itu, yang saya tahu yang lain. Oh. Jangan siapa jadi. Oke. Pak Oto, seberapa optimis sih Iya. perkara Menang. Jessica ini sendiri akan bisa kembali digelar di mahkamah? Kalau itu ya pertama kami lawyer kan tidak bisa berjanji. Sebagai lawyer tidak bisa menjanjikan kemenangan apapun kepada kliennya. Yang bisa dijanjikan oleh lawyer itu adalah best effort. Ya, best effort itu maksudnya adalah upaya terbaik yang kami lakukan. Itu yang bisa. Jadi kami akan berupaya sebaik mungkin, sekuat tenaga membuktikan bahwa Jessica tidak bersalah. Selebihnya hakimlah yang menentukannya. Ya, jadi yang kami janjikan itu. Dan Anda sudah lihat bagaimana upaya yang kami lakukan. Sampai kemarin saya tidak nyangka saya pergi diundang oleh Universitas Maranatha, ya, acara Justice Talk gitu. Saya pikir yang datang itu hanya 15 orang, 20 orang, itu diskusi biasa. Wah, ternyata 1.500 orang hadir di tempat itu, luar biasa. Nah, Masuk jadi, rektor ya, ya? rektor datang, dekan datang, meeting semua, dan 1.500 orang. Di YouTube ada itu, luar biasa, bisa dilihat. Nah, itulah yang menandakan bahwa memang masyarakat kita sudah merindukan keadilan. Ya. Jadi message saya, pesan saya hanya satu. Selain untuk memperjuangkan kepentingan Jessica, jangan sampai ini terulang kembali. Makanya kita harus berhentikan ini. Kita harus hentikan. Kalau tidak, jangan sampai tunggu dulu. Jangan tunggu ketidakadilan itu terjadi pada diri kita, diri kalian. Jangan tunggu itu. Jangan kalau sudah saudara kita sudah kena baru kita ribut. Sebelum terjadi itu harus kita hentikan dari sekarang. Itu pesan saya. Oke. Terakhir bang mungkin pesan buat jaksa-jaksa seperti apa bang? Ya, kalau pesan jaksa, biarlah jaksa agung yang berikan pesan lah. Jangan saya. Nggak pantas kalau saya bikin pesan pada mereka. Oke. Next, Okay. ini bang, ini ada kabar agak sedikit di luar nih masalah ini.